رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين. فصل شروط صحة الجمعة ستة. المعنى أن الشروط التي تشترط لصحة الجمعة زيادة على شروط غيرها من بقية الصلوات ستة. Faslun, ini bab baru, lanjutan daripada pembahasan tentang sholat. Di pertemuan sebelumnya itu membahas tentang jamak dan mengqashar sholat. Selanjutnya ini adalah tentang sholat Jumat. Faslun syurutu sihhatil jum'ati sittah. Fasal syarat tentang sahnya Jumu'ah. Jumu'ah, nah itu yaitu sembahyang Jumat sittah, ada 6. Anna syurut allati tushtaratu li sihhatil jum'ati ziyadatun ala syuruti ghairiha min baqiyatis salawat sittah. Jadi sembahyang Jumat ini wajib sama kayak sembahyang fardu 5 kali dalam sehari semalam. Sama, tapi sembahyang Jumat ada tambahannya. Itu maksudnya sittah ini. Sama kayak sembahyang wajib biasa, cuma ada tambahannya. Berapa tambahannya? Ada 6. Dan di sini musannif, maksudnya musannif itu Syekh Salim, pengarang kitab Safinatun Najjani, tidak menyebutkan syarat wajib. Jadi ada 2 biasanya. Ada yang ngarannya syarat sah, ada ngarannya syarat wajib. Bedanya apa gerang? Jadi syarat sah itu adalah bilanya ini kadada sembahyangnya kada sah. Syarat wajib ini bilanya ada, itu yang mula seseorang itu wajib menggawe. Bisalah 2 nih kadada berhubungan, bisa. Syarat wajib itu apa gerang? Syarat wajib sembahyang Jumat itu wahya sab'atun, ada 7. Yang pertama Islam. Berarti amun kada Islam kada wajib. Amun orang sembahyang tapi kada Islam sahlah, kada sah. Berarti Islam ini syarat wajib ada, syarat sah ada 2. Maksudnya yang sembahyang biasa, apalagi sembahyang Jumat sama. Wal bulugh, balik, ini syarat wajib tapi lain syarat sah. Al aql, ini syarat wajib, syarat sah juga. Balik itu syarat wajib Jumat, sembahyang Jumat, tapi kada syarat sah. Bila ada kekanakan sembahyang Jumat, asal sembahyangnya bujur reja, sembahyangnya sah. Cuma kekanakan itu belum wajib. Bakal, amun bakal ini syarat sah, ya juga syarat wajib. Orang gila tapinya gaya sembahyang salah, ada sah. Kenapa? Karena tidak berakal. Wal hurriyah, merdeka. Ini zaman dulu, wah ini merdeka aja beneran. Wad dzukurah, laki-laki. Apakah perempuan wajib sembahyang Jumat? Kada wajib, karena perempuan. Tapi bilanya bebinian umpat sembahyang Jumat, misalnya ada sabnya, sahlah sembahyang Jumatnya, sah. Ada perlu lagi sembahyang zuhur. Misalnya ada di mana kah? Bebinian umpatan sembahyang Jumat, sahlah sembahyang Jumatnya, sah. Tapi binian itu kada wajib. Wasahah, sahah itu sehat. Orangnya garing, wajiblah sembahyang Jumat, kada wajib. Amun memaksa bang sembahyang Jumat, sahlah sembahyangnya, sah.
Wal iqamah. Nah, iqamah itu begana di situ orang setempat, orang lokal. Sahlah sembahyang Jumat orang musafir, sah. Tapi yang ada wajib. Misalnya apa? Ada orang mulai misalnya mulai Martapura hendak ke Palangka, melewati Masjid Mukane, bersinggah musafirnya. Wajib lah ini bersinggah tuh, ada wajib juga. Kenapa? Karenanya musafir kada wajib sembahyang Jumat. Musafir pun kada wajib sembahyang Jumat. Tapi bila nyonya bersinggah sembahyang Jumat, sahlah sembahyangnya, sah. Cuma ada wajib untuk itu bedanya. Misalnya pengayunnya musafir lalu sembahyang Jumat, masih kawalainya menjamak sembahyang, menjamak sembahyang asar, kayak itu kawala kawat. Jadi tuntung sembahyang Jumat, salah masa berdiri lagi. Bilanya ada kawan berjamaah, amun yang ada sorangan, sambung sembahyang asar. Asarnya dikosor kada, terserah aja. Bila niatnya mau kosor. Cuma niat menjamaknya mulai pas sembahyang Jumat sudah. Allahu Akbar sembahyang Jumat. Nah langsung berniat nih, nimbah sembahyang Jumat ini langsung menjamak takdim lah, sembahyang asar. Itu. Nah itu syarat wajib. Jadi bilanya nang tujuh nih ada Islam, balik, berakal, hurriyah, merdeka, laki-laki, sehat, dan orang setempat. Salah satunya ini ada, maka kada wajib. Kurangnya garing. Wajiblah sembahyang Jumat, kada wajib. Memaksa tulak sahaja. Jadi yang wajib ini kadang berhubungan lawan syarat sah, kadang ada berhubungan. Orang musafir tuh ini kada wajib. Sembahyangnya sahaja. Jadi sembahyang Jumat ini beda lawan sembahyang 5 waktu. Salah satunya adalah yang mau ulah sah sembahyang Jumat ini harus orang lokal, orang setempat. Ini syarat ini menjadi penting dalam pendirian masjid. Jamaahnya tuh harus jelas nang mana, karena akan mempengaruhi sah atau kadanya sembahyang Jumat kayak itu. Jadi bukan hanya pengaruhnya. Nah ini bagus banget dulu masjid ini aja, diukuri dulu. Nah sebenarnya dari pasnya tuh kau awam. Nah pembikinan masjid itu ada izinnya. Jadi surat-surat izin dokumennya tuh diserahkan ke KUA, karena KUA itu meneruskan ke Kemenak. Lalu karena ada tim yang meninjau keberadaan masjidnya, dicek bujur-bujur masjidnya nih ada jamaahnya kah, ada kah, lawan parkah masjid ini lawan itu atau jauh kah. Nah supaya sembahyang Jumatnya sah atau supaya jamaahnya itu ketahuan mana. Jadi kada sembarang mau masjid ya. Di Pal 10 sembahyang seberang Toyota. Nah, di situ ada pesantren ngarannya Rodatul Yatama. Itu masjid sebujurannya. Cuma sembahyang 5 waktu entah kenapa sunyi. Kadang terlihat orang bersinggah sembahyang jamaah situ kan. Terami nang langgar pinggir jalan sebarang geren yakin ada satu langgar dihiga orang ujung besi. Tapi itu memang dululah gesan masjid atau dan jamaah waktu sembahyang Jumatnya ada. Walaupun sembahyang 5 waktu
kadang ada orangnya, kadang ada muazinnya ada itu. Sembahyang Jumat di situ kayak apa? Aman aja lah, kada ada masalah. Jadi kada mau ulah Jumatnya kada sah ada. Di situ pas benar kenapa? Karena jarak masjid terdekat bakasana Nurul Hadi jauh, arah ke Pal 9 jauh juga. Pas sebujurannya arah ke dalam Handil Amontai jauh juga itu. Pas itu sebujurannya masjidnya tuh strategis, jaraknya tuh namun pas. Cuma itu tadi 5 waktunya sunyi. Cuma untuk standar sembahyang Jumat itu sudah pas, ibak aja kan. Nah ideal benar gitu, kada ada masalah. Pon di oh iya, nah nggih di Uno Kase itu lu mencek tuh udah mencek ke Kemenak. Jadi yang wayah ini bang lah, amun dahulu atau wayah ini tuh masjid tuh kalau kita cek datanya masjidnya ini terdaftar atau ada. Nah, terdaftarnya itu menceknya di KUA. Jadi bahasanya tuh kayak ini ujar orang. Nah itu amun bahasa Al-Quran tuh yang idza ja'akum in ja'akum fa'asum binabain fatabayyanu, validasi ngecek berita kayak apa tuh pasca atau ada beritanya. Jadi kalau yang urusan masjid itu datanya di KUA. Jadi lu menakoni kawan apa ngarannya nih yang kebetulan pengurus itu kayak itu menakoni kayak apa di masjid situ sudah lah mengajukan surat izinnya lah ke Kemenak gitu. Pada kami sudah diperiksa oleh Kemenak itu. Nah, lalu kayak apa standar pengarahnya nih perizinannya. Jadi perizinannya itu bisa gol atau diterima itu masuk akal bang sebujurannya. Pertama lah persetujuan RT sekitar itu. Apalagi warga RT sekitar. Jadi kan RT-nya aja warganya. Jadi yang sekitar situ berarti sekitar Handil Negara tuh. Gitu. Karena itu akan menentukan jemaah. Sudah. Batu apa pulang? Persetujuan tempat ibadah sekitar dari langgar sekitar lawan masjid sekitar sudah sampai situ lah. Apalagi nah kayaknya dihitung jarak masjid terdekat jadi setelah jumlah yang wah inilah standar wah ini, setelah jumlah itu memenuhi lalu hitungannya adalah jarak. Nah jarak dari semua hitungan tadi sekalinya untuk hari inilah ini lain bahare ya toh. Cukup syarat sekalinya. Mungkin bilanya izinnya tuh diajukan sebelum Surya Mas 3 nih ada, sebelum di Handil Negara tuh banyak komplek kada tembus bang, karena hanya aja bulan di masjid. Dahulu kenapa jadi kada aja? Memang karena guru Hamid menangati atau lalu juga dipaksa juga misalnya standar yang Kemenak hari ini kada tembus juga. Karena dari sisi syarat dan jumlah penduduknya pasti kada sampai. Nah, tapi untuk yang hari ini itu jadi sampai, bisa aja berubah hukum itu, bisa sekalinya. Sama kayak misalnya di Banjar itu, menakoni juga di Kemenak sudah masuklah datanya masjid Rumah Sakit Ulin lawan masjid Duta Mall itu kayaknya 200 meter aja Pak. Kayaknya. Nah tapi apa aja standarnya jadi masuk tuh? Oh, soalnya dari jumlah
jumlah itu lawan pembatas. Karena memang kalaunya di standar ulama klasik bahari itu kami belajar tuh masjid besubarangan sungai atau masjid belain kampung itu kawa, walaupun kada sampai sekilo lebih. Dulu tuh standarnya sekilo bang, walaupun kada sampai sekilo lebih, tetapi besubarangan sungai itu kawa, besubarangan jalan berarti kawa. Nah berarti untuk ukuran hari ini bang kawa lah, untuk ukuran hari ini kawa aja. Berarti bilanya ada masjid hanyar pasti kawalah tugasan sembahyang Jumat, kada pasti. Contoh misalnya ini misalnya kita di Surya Mas ini berdatang berduit sugih, tingkat kemakmuran di komplek ini meningkat mungkin 5 kali lipat. Lalu terpikir hendak ulah masjid langgarnya, mungkinlah kawa bilanya orangnya kayak ini aja. Jadi yang berbanyak duit, manusianya kada berbanyak, penghasilan berbanyak, kemakmuran bertambah, tapi manusianya kada bertambah. Mungkinlah kawa, jelas kada kawa. Kenapa? Karena ketika kita nak pulang masjid, kayaknya langgar di situ ditakoni Darul Muhajirin. Amun si masjid kayak apa? Bon pian sebenarnya kami masjid putih jam malam Jumat. Kasih itu Darul Mutmainah. Bon pian kayak apa? Kami mulai sebaharian dah sembahyang Jumat ke masjid putih. Ini kan orangnya ada bertambah kan. Nah, langgar situ seberataan. Ditakoni sampai ke Tatah Cina kami ke kelas 11. Lalu jamaahnya sini siapa? Ada. Nah, nyata kawa sudah. Walaupun membangun masjid kawa itu. Jadi bukan hanya masalah kemakmuran atau mongkosi ada, tapi ada jarak. Bisalah di suatu tempat yang padat penduduk tuh masjidnya banyak, bisa jadi karena ada peninjauan, jadi peninjauannya tuh sebujurannya lawas, jadi kada langsung jadi. Bisa ada 3 kali peninjauan. Jadi pertama mencek data dulu, cek bujur-bujur apakah orang ini mengizini, warga sekitar itu dasar setuju pak dibangun masjid atau tidak. Jadi misalnya di sini hendak menjualkan masjid misalnya, pasti bobohan sebarang loh jamaah langgar Darul Muhajirin itu masih ditakoni sikung-sikung, dan harus menyerahkan fotokopi KTP. Misalnya di sana rata-rata KTP-nya ada gambut, bisa kada kawa juga. Nah, jadi keamanannya terjamin lah, insya Allah terjamin bang. Ada yang kecuali masjidnya diulah, kada izin-izinan. Resikonya apa? Resikonya adalah sembahyang Jumatnya kada sah. Nah, namanya. Jadi takmir masjid, pengurus masjidnya penting untuk memahami itu kan. Yang masalah izin itu. Cuma ini tergantung situasi dan kondisi. Masjid jami itu hanya diurusi izin, surat wakafnya itu hanya diurusi 5 tahunan. Sebelumnya ada. Amun masjid jami insya Allah aman bang, ada aneh-aneh bang. Cuma maksudnya masjid lain bilanya nang kaya itu ada ahli waris menggugat bisa jadi itu. Nah, itu. Jadi masjid beizin itu meminimalisir apa ngarannya nih, potensi dirabuti kaina. Ya, amun surat masjid. Jadi amun masjid beizin itu lah pertama dari sisi syarat rukun gasan sembahyang Jumat insya Allah terpenuhi. Lalu yang kedua surat menyurat pasti beres dah. Surat menyurat itu kan paling kada ada 2, surat wakaf lawan IMB. Amun IMB ini insya Allah aman bang, karena maksudnya ini terlambat ngurus insya Allah aman ya bang, kada terlalu. Cuma yang surat wakafnya, karena kasusnya kada sebuting 2 masjid yang karena kada diurus oleh jamaah, jadi nangkai bewakaf, surat wakafnya kada diulah, nang cucu menggugat.
Cucu menggugat. Dasar ada berapa kali yang kayak itu cucu menggugat. Kayak masjid di bawah flyover pernah tuh kejadian. Kadang ngarannya di Subarang Angkatan Laut. Nah itu pernah digugat. Keluarga ulun berkisah di Masjid Gambah. Kita mulai kandangan, anak negara kan lewat Gambah. Nah ada di Masjid Gambah tuh. Padahal nang mau kapakan tuh beding sana kan aja nang kayak itu mungkin 3 beding sana, kalau 3 beding sana kan mau kapakan nih bertiga tanah dasar masjid. Sekalinya siapa nang menggugat sepupu juga wah, kayak maksudnya dari sisi apa ngarannya nih, warisan keluarga tahu seberataan ini kesan apa, dan masjidnya sudah bertajak bertahun-tahun. Pada suatu hari salah satu nang cucu menggugat haknya. Mungkin namun masjid itu paling berapa persen kan? Cuma kayak gitu. Masa yang berkencong diambil orang tanahnya. Paksa melunasi. Karena apa? Karena bilangnya digugat ke pengadilan, kada ada suratnya. Ini legalitasnya kan. Nah itu tadi. Jadi sebujurnya yang beizin itu secara fikih aman. Jadi para ahli merumusakan itu maksudnya meninjau-ninjau ini pasca secara batu secara keduniaan berkasnya dokumen aman. Nah itu kan sebujurnya. Dan mengkaya ini nyaman nih kita menakoni pertama takoni pengurus, ini boleh aja menakoni itu bagus saja tuh. Lalu yang kedua mun yang ngalih takon situ batakon di KUA. Nah ini sudah ada kan tuh kan, karena menghindari ada pertanyaan-pertanyaan lain yang kira-kira itu bang. Lalu misalnya pertanyaan lain lah, misalnya pengjar kita merasa kada pas sembahyang di situ, kawalah sembahyang lain, kau aja boleh aja, ada masalah. Misalnya di masjid ini rasa kurang pas, pindah hal lain ada apa-apa lah, ada apa, banyak aja pilihan. Kecuali kan ada masjid lain, bahwa kayak wajar cari yang bagus kan, cuman jelas kau aja memilih, karena kita masjid insyaallah untuk di sini banyak aja bang, di Palangka kali di Palangka. Kalau di Martapura, kota Martapura itu masih menganut mazhab Bahari, ini masjid jauh-jauh. Kita masuk ke perbatasan Martapura, itu ketemu masjid pertama Gunung Ronggeng Al-Ahdal, masjid kedua Masjid Pancasila yang di Muka Sokompol, masjid ketiga ya Masjid Pasar Al-Karomah. Itu nggak benar. Makanya masjidnya diulah ganal, makanya di Martapura itu masjidnya ganal ya karena untuk memuat banyak orang aja jauh. Di Banjarmasin kenapa masjidnya halus-halus? Karena yang jamaahnya tuh orangnya situ-situ kan. Di Banjar tuh ada masjidnya ukuran anggar kita nih. Karena orangnya banyaknya, ya itu tadi standarnya bisa jamaahnya kan. Itu tadi yang syarat sah. Lalu yang pertama bang, syarat sah sembahyang Jumat itu apa? Selain syarat sah sembahyang biasa, antakuna kulluha fi waqti zuhri. Jadi menggawinya itu di waktu zuhur. Al makna annal awwala min syarti sihhatil jum'ah yaqa'uha kulluha ay ma khutbataiha fi waqti dhuhri fala yajuzu syuru'u fiha ma'a syaqi fi baqa'i waqtiha wala tasihhu wa yuharrimuna bidh-dhuhri wujuban idza dhaqa al-waqtu an yasaha ma khutbataiha bi aqalli mujzi'in wala syaqqa fi baqa'ihi fa nawaha in baqiyal waqtu wa illa fadh-dhuhru sahha inda ramli khilafan Ibnu Hajar. Jadi menggawi sembahyang Jumat ini di waktu zuhur. Nah, kenapa jadi musannif menulis ini? Ternyata ini adalah mahallul khilaf, ulama tuh khilaf, terutama mazhab Hambali. Jadi amun kita mazhab Syafi'i jelas dah azan zuhur tuh ya azan Jumat, itu hanya restar. Di mazhab Hambali itu lain. Kenapa lainnya? Jadi mazhab Hambali itu boleh mulai khutbah sebelum azan atau sebelum masuk waktu zuhur.
Jadi misalnya masuk waktu zuhur jam 12.20 misalnya, menurut kita aman ya. Tapi bila orang mazhab Hambali yang masih memakai yang itu kan. Tapi rata-rata ada banget tuh. Normal biasa-biasa aja. Cuma ada yang paling memakai itu sebelum azan mulai khutbah. Jadi misalnya jam 12.20 mulai khutbahnya bisa jam 12.10. Nah, cuma sembahyangnya tetap di waktu sesudah azan. Untung khutbah masuk waktu sembahyang, nah contoh udah orang contoh sahlah itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i jelas kada sah. Insyaallah kita kada dapat menggawe ini. Cuma kalau yang dalam mazhab Hambali itu boleh aja. Nah, itulah kenapa jadi musannif mengandaki syarat ini. Karena ternyata ini mahallul khilaf bisa berbeda. Ini gasan diketahui aja bang. Insyaallah kada dapat mengamalkannya. Tumbur benar orang aja. Itu sungsung benar masjidnya. Kawan ulun berkisah di kan di Al-Ahqaf, kuliah di Al-Ahqaf. Di Tarim itu ada Masjid Tuhan. Unik pengalaman udah kita kayaknya ada bang itu. Udah kita di daerah sekitaran sini lah. Jadi di masjidnya tuh setahunan khutbahnya itu aja isinya. Setahunan itu aja isinya. Bahasa Arab lah, nyatanya ditarim bahasa Arab. Nah, itu sudahlah di beberapa tempat di wadah kita. Amunnya yang ulun tahu itu lah kayak di Rantau di Masjid Banu Halat yang orang rancak Bayun Maulid itu masih mempertahankan khutbahnya bahasa Arab. Khutbahnya masih bahasa Arab. Jadi khatibnya ya jelas lah yang besar dia khutbahnya bahasa Arab ya, mulai start sampai finish bahasa Arab aja. Itu masih ada yang kayak itu. Soalnya di daerah lain, di daerah Jawa Barat, seperti Pak Ale, khutbahnya itu masih pakai bahasa Arab dan stumat khutbahnya. Jadi misalnya azan Jumat, kadang awal kita masih di parkiran atau di rumah azan Jumat nih, kita mulai rumah nih, misalnya kita di daerah Jawa Barat kayak di Bogor kan, masjidnya mau kasih to azan Jumat kita masih di rumah, insya Allah bisa masuk. Khutbahnya stumat benar, khutbahnya stumat bahasa Arab. Sebujurnya itu afdol benar bang itu. Sebujurnya afdol yang makin handap tuh makin. Cuma udah kita karena ada tradisi itu bingung orang. Misalnya lah masjid di Moka, khutbahnya 2 menit, sembahyangnya 5 menit misalnya. Bubar orang Jumat, nang lain hanyar setengah khutbah, bingung orang. Nah, walaupun itu yang ini masalah tradisi itu tapi yang penting apa? Yang penting rukun khutbah terpenuhi. Makanya sewujurannya waktu Covid semalam tuh mungkin jarang bang ada orang bersuara. Khutbahnya asal rukunnya dibaca sah padahal. Assalamualaikum warahmatullahi azan warahmatullahi. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Qala Allah Ta'ala. Baca ayat Al-Ikhlas bang, ada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu wa lakum. Itu sudah terpenuhi udah. Ini pas Covid semalam kada mau kayak orang. Karena berkumpulnya kada boleh. Tapi sejujurnya bilanya ada tetamunya kondisi yang kayak itu pulang atau khatibnya kada ada. Khatib cadangannya pas kada ada juga. Pasti tetap awak ada yang menggantikan kayak itu. Kayak apa aja? Baca rukunnya aja. Itu sah aja. Daripada jamaah tolak banyak dah imamnya ada dah masa bubar kan ada mungkin itu pasti dah. Nah, amun masalah gugup bang ada masalah. Yang penting rukunnya itu terbaca lah selesai. Jadi
minimal bener nih ngalih bang digawe. Kayaknya kan orang ada menggawe bang. Kecuali yang situasi yang terdesak atau apa. Rukunnya tadi dibaca alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Hanya ayat dibaca. Duduknya itu lebih daripada masa tumakninah. Nah, ya mun didetik-detikakan 10 detik lebih lah. Cukup aja toh. Tuntung khutbah kedua dah, tuntung selesai dah. Supaya tahu aja bang, karena pernah ada di sini bang, khatibnya ada yang wani maju pada tuntung Jumat. Jadi bilanya parai Jumatnya kayak belajar, maka wajib ya tadi selama syarat dan rukunnya terpenuhi tetap wajib sembahyang Jumat. Kecuali dasar kada kawa tuh kayak ini nah. Ini garing, kada kawa sembahyang Jumat. Nah itu kalau diganti pakai sembahyang zuhur, atau cara menggantinya ya sembahyang zuhur. Kada sembahyang Jumat. Beda lawan sembahyang hari raya. Kada kawa tolak ke masjid kah, tempat orang sembahyang hari raya, di rumah aja itu sembahyangnya sama kayak sembahyang hari raya. Tapi bilanya Jumat kada kawa turun sembahyang Jumat garing apa sembahyang zuhur. Makanya ulama itu mengadakan sembahyang Jumat ini ya gantian sembahyang zuhur. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis siang itu kita sembahyang zuhur. Tapi bilanya hari Jumat sembahyang zuhur lah diganti sembahyang Jumat. Jadi ulama tuh merumus tuh detail. Detail tuh kayak apa gerang? Kayaknya kan. Ulama tuh ada memadahkan sembahyang Jumat itu adalah sembahyang zuhur versi hari Jumat. Tapi ada memadahkan sembahyang Jumat ini tersendiri. Jadi bahasanya kayak ini, hari Jumat tuh libur sembahyang zuhur, nang ada sembahyang Jumat. Mungkin kita pikir kayaknya sama-sama aja bang, kan ada beda. Sekalinya perbedaan ulama ini yang rumusan detail lah. Perbedaan ulama ketika memaknai sembahyang Jumat tuh nah sebujurnya kayak apa? Itu berpengaruh ke hukum qobliyah Jumat. Makanya bilanya tetamui ada masjid atau orang pas apa nih Jumat tuh nya kada sembahyang qobliyah. Kada sembahyang qobliyah. Duduk guring kan dia juga bang, amun tuh guring tuh kita guring orang aja tuh guring sembahyang qobliyahnya tuh guring bangun tuntung dah itu lain. Ini dasar kada sembahyangnya. Nah bisa jadi mengikuti pendapat ulama yang memadahkan sembahyang Jumat ini adalah sembahyang yang tersendiri, tidak ada hubungan atau bukan pengganti sembahyang zuhur. Kita sembahyang qobliyah Jumat karena berpendapat atau mempati ulama yang memadahkan sembahyang Jumat itu kayak sembahyang zuhur, karena ada qobliyahnya kita sembahyang qobliyahnya juga. Nah itu rumusan ulamanya berat bener lah jar. Ini dasar kayak itu ulama-ulama bahari didetailkan. Cuma yang jelas yang kayak itu tuh diketahui, namun diamalkan tergantung situasi dan kondisi. Sedikit lagi. Wa an tuqama fi khittatil balad. Nah, jadi dilaksanakan di kampung sendiri. Nah, itu bahasanya. Al makna anna tsaniya min syuruti syatul jum'ah an tuqama fi khittati abniyati awtanil mujammi'in walau min khashabin aw qasabin aw sa'f wa ma bainahuma min kulli mahallin la yajuzu li muridis safar al qasar fihi. Falau lazam ahlul khiyam mawdi'an minas sahra lam tasihhal jum'atu fi tilkal khiyam wa tajibu alaihim in sami'un nida fi min mahalliha wa illa fala. Maksudnya tuh kayak ini misalnya lah. Jadi mendirikan sembahyang Jumat itu wajib di kampung seorang. Kampung para jamaah Jumat. Misalnya kita nih kebetulan ada kegiatan atau pestulakan ke dalam hutan, entah hendak bertanam sawit kah, hendak menabang kayu kah di tengah hutan. Kebetulan orangnya banyak,
ada 70-an lakian sabarataan. Kalau berdasarkan syarat ini, walaupun orang gambut sabarataan nang tulak tuh ke dalam 500 itu misalnya, kadida siapa-siapa. Walaupun orangnya Islam berataan, orang gambut seberataan, tapi kan di pegunungan 500 itu lain kampung seorang, wajiblah sembahyang Jumat, kad wajib. Amun memaksa bang sembahyang Jumat, kalau berdasarkan syarat ini kadesah, karena lain di kampung seorang. Mbah bang kayak pak sembahyang Zuhur aja, sembahyang Zuhur jadi sampai jamnya sembahyang Zuhur. Kecuali di sini in sami'u an-nidaa min mahalliha wa tajibu alaihim in sami'u an-nidaa min mahalliha. Nah, hanya wajib bila mendengar azan Jumat. Makanya ada istilah orang tua Jumat azan kedengaran aja lah, karena itu mempengaruhi wajib atau kadanya. Orang buta wajib sembahyang Jumat karena ia masih mendengar orang azan. Orang tuli masih wajib sembahyang Jumat karena melihati orang tolakan. Tapi bilanya orangnya buta dan tuli, kada wajib sembahyang Jumat. Kenapa? Karena kada melihat orang kada mendengar. Jadi apa gerang? Jadi sebujurnya syarat ini kada mengalihi. Nah, bilanya syaratnya kada cukup, dah kada wajib. Kayak itu. Jadi bukan berdosa lah berarti, misalnya pas begawe dapat gawian kebetulan di tengah hutan sampai waktunya kayak apa sembahyang Jumat kada kawa, kayak apa kada berdosa karena memang belum wajib di tengah hutan. Aku jarang kada berjumat nada setahunan, kira ada penyembah yang orangnya soalnya pas memang tugas di tengah hutan, sama sebujurannya di tengah laut kayak itu juga. Ini menurut mazhab Syafi'i lah. Bisa jadi mazhab lain hendaknya. Cuma kalau mazhab Syafi'i di tengah hutan, di tengah laut, pas bakapal, di tengah kapal tuh nah, di tengah laut hari Jumat kayak apa wajib lah. Amun berdasarkan yang poin ini kada wajib karena lain di kampung seorang. Kada ada orang kampungnya di tengah laut. Kecuali orangnya kayak memang berdiam di situ. Kayak suku Bajo tuh berdiam di laut. Cuma kan ini kada mungkin guring di laut. Mulah rumahnya di laut tuh. Nah. Atau pulaunya memang di tengah laut. Pulaunya di tengah laut. Kayak di Jakarta itu ada Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu itu pulau kan banyak pulaunya. Mungkin kan sampai 1000 bang, tapi banyak pulau-pulaunya itu memang pulaunya di tengah laut dan ada orangnya. Pulau kayak udah kita nih kayak di daerah Kota Baru. Nah, pulau-pulaunya tuh banyak di tengah laut. Itu dasar ada orangnya. Misalnya itu mulah masjid sah karena memang ada orangnya. Bilanya kada ada orangnya, kita ke tengah pulau, di pulau itu kada ada orangnya. Kayak apa sembahyang Jumat kada wajib karena apa lain batasnya. Nah, itu. Yang selanjutnya wa antusalla jama'atan, digawe sembahyangnya berjemaah. Ini insyaallah pertemuan berikutnya. Apakah wajib orangnya 40 atau bolehkah orangnya kurang daripada 40 atau berdua aja sahkah sembahyang Jumatnya? Nah, ini insyaallah di pertemuan berikutnya. Minta halam taridha. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.